Tangan saya yang masih basah keringat dari pertandingan renang terakhir di Moskow itu, kini memegang erat jam tangan emas murni yang baru saja saya sengaja tinggalkan di kursi perahu kayu reyot di pinggir Sungai Semarang. Jam yang pernah menyertai saya saat memenangkan medali emas Olimpiade dan menandatangani kontrak miliaran rubel dengan oligarki Rusia, kini hilang begitu saja di negeri yang saya anggap sebagai tempat barbar di Asia Tenggara. Hanya 5 menit setelah kaki saya menginjak tanahnya, saya, Dmitri Volkov, dulu raja kolam renang, sekarang hanya bayangan pria yang lari dari Moskow. Saya datang ke sini bukan untuk liburan, bukan untuk mencari inspirasi. Saya datang karena istri saya, mantan model yang pernah saya angkat dari jalanan Saint Petersburg, kini mengambil setengah kerajaan saya di pengadilan. Teman-teman oligarki yang saya anggap saudara malah tertawa di belakang saya. Mereka bilang, uang adalah segalanya. Kepercayaan hanyalah ilusi orang lemah. Saya ingin tempat yang jauh. Tempat di mana tidak ada kamera, tidak ada gosip, tidak ada orang yang mengenal nama saya. Semarang pinggiran. Sungai kecil yang jarang disebut orang. Banyak perahu kayu tua. Bau lumpur dan ikan asin. Sempurna untuk menyembunyikan luka. Malam itu udara lembab menempel di kulit. Lampu neon warung kecil berkedip kuning redup. Saya naik perahu kayu yang hanya muat 4 orang. Tukang perahu mengangguk pelan. Tidak banyak bicara. Saya lepas jam tangan emas itu dari pergelangan. Berat, dingin, mahal. Sengaja saya letakkan di kursi kayu yang sudah aus. Sebuah ujian kecil untuk diri sendiri. Kalau hilang, berarti dunia memang seperti yang saya pelajari di Rusia. Kalau kembali, berarti entahlah. Saya bahkan tidak berani berharap. Perahu meluncur pelan. Air sungai hitam mengalir tenang. Saya lompat ke dalam. Airnya hangat, tidak seperti kolam Olimpiade yang saya kuasai dulu. Tubuh saya masih ingat gerakan. 20 menit saya berenang di kegelapan. Hanya suara kayu berderit dan napas saya sendiri. Saat naik kembali ke perahu, kursi itu kosong. Jam tangan hilang. Jantung saya berdegup kencang. Bukan karena takut kehilangan uang. 500.000 euro hanyalah angka. Tapi itu adalah benda terakhir yang mengingatkan saya bahwa saya pernah menjadi juara. Sekarang, bahkan benda itu pun pergi. Tukang perahu menatap saya. Matanya tenang, tidak panik, tidak menuduh. Saya turun di dermaga kecil. Kaki telanjang menyentuh tanah berlumpur. Saya berjalan cepat ke warung terdekat. Seorang ibu parubaya sedang menyusun gelas teh. Saya ceritakan apa yang terjadi. Suara saya kasar, bahasa Inggris campur Rusia. Ibu itu mendengarkan. Lalu mengangguk pelan. Dia panggil 2 pemuda yang sedang duduk di bangku kayu. Mereka langsung berdiri. Tidak ada pertanyaan bertele-tele. Tidak ada, "Maaf Pak, sudah malam." Mereka naik perahu lain, menyusuri sungai yang sama, hanya dengan senter kecil dan suara dayung. Saya berdiri di tepi. Angin malam meniup baju basah saya. Di kepala saya berputar ingatan lama. Di Moskow, kalau barang hilang, itu hilang selamanya. Teman dekat saja bisa menusuk dari belakang, apalagi orang asing di negeri tropis ini. 15 menit berlalu, lalu 20. Saya sudah siap menyerah, sudah siap memanggil sopir untuk kembali ke hotel murahan yang saya pesan diam-diam. Tiba-tiba, suara dayung terdengar lagi. Perahu yang sama muncul dari kegelapan. Salah satu pemuda berdiri di depan. Di tangannya, jam tangan emas itu berkilau samar di bawah lampu warung. Utuh, tidak ada goresan. Bahkan, tali kulitnya masih terlipat rapi seperti saat saya tinggalkan. Mereka turun, memberikan jam itu kepada saya tanpa kata banyak. Salah satu pemuda hanya tersenyum kecil. Bahu mereka basah karena embun sungai. Tangan mereka kasar karena kerja harian. Saya ambil jam itu. Beratnya kembali ke pergelangan saya. Tapi kali ini terasa berbeda, lebih ringan.
Atau mungkin hati saya yang berubah. Saya keluarkan dompet, ambil beberapa lembar uang besar. Saya sodorkan kepada mereka sebagai terima kasih, sebagai bayaran yang seharusnya. Mereka mundur selangkah, geleng kepala pelan. Yang lebih tua berkata dengan suara rendah, hampir seperti bicara pada diri sendiri, bahwa ini bukan milik mereka, bahwa menemukan dan mengembalikan barang orang lain adalah hal biasa, tidak perlu dibayar. Saya berdiri mematung. Air sungai masih menetes dari rambut saya. Di belakang ibu warung menuang teh panas ke gelas baru. Dia sodorkan satu gelas ke arah saya, tanpa diminta. Hanya senyum kecil, seolah mengerti bahwa malam ini saya butuh sesuatu yang hangat selain uang. Saya pegang gelas itu, uapnya naik ke wajah. Rasa manis teh itu meresap pelan. Di Moskow, orang akan tertawa kalau saya ceritakan ini. Mereka akan bilang saya dibohongi, atau bilang itu jebakan untuk minta lebih banyak uang besok. Tapi di sini, di dermaga kecil yang gelap ini, 3 orang yang bahkan tidak tahu nama saya, baru saja mengembalikan sesuatu yang bisa mereka jual untuk makan berbulan-bulan. Dan mereka menolak imbalan. Saya duduk di bangku kayu, jam tangan masih di tangan kiri. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa ada yang lebih berharga dari emas. Angin malam berhembus pelan. Bau lumpur sungai bercampur aroma teh. Saya belum mengerti sepenuhnya, tapi sesuatu di dalam dada mulai retak. Bukan lagi retak karena pengkhianatan, tapi retak karena sebuah kehangatan yang tidak saya sangka ada di tempat seperti ini. Saya masih duduk di bangku kayu itu. Gelas teh sudah hampir kosong. Hangatnya merambat ke dada yang tadinya dingin seperti es Moskow. 2 pemuda tadi sudah kembali ke perahu mereka. Mereka tidak minta foto, tidak minta nomor, hanya mengangguk sekali lalu melanjutkan pekerjaan malam, membersihkan jaring ikan di bawah cahaya senter kecil. Ibu warung menuang teh lagi tanpa diminta. Gerakannya pelan, seperti sudah biasa melayani orang yang sedang kalut. Saya lihat jam tangan di pergelangan. Emasnya masih mengkilap, tapi sekarang rasanya aneh, seperti benda asing yang tidak lagi sepenuhnya milik saya. Di Moskow, kalau barang senilai itu hilang, pasti ada yang langsung menelpon kenalan di pasar gelap, atau langsung jual ke toko barang mewah abu-abu. Di sini, 3 orang biasa hanya mengembalikannya, seolah itu tugas sehari-hari mereka. Saya tanya ibu warung, kenapa mereka tidak mau uang? Dia mengaduk gula di gelasnya sendiri, lalu jawab pelan, bahwa di sini orang biasa saling jaga. Kalau hari ini mereka kehilangan sesuatu, besok mungkin orang lain yang mengembalikan. Itu sudah biasa, sudah seharusnya. Kata itu menggantung di udara lembab, sudah seharusnya. Saya tertawa kecil dalam hati. Di Rusia, sudah seharusnya berarti sudah seharusnya kamu lindungi diri sendiri. Karena tidak ada yang peduli. Saya bangkit. Kaki masih basah. Saya jalan menyusuri dermaga kecil. Hanya ada beberapa lampu kuning dari warung-warung kecil. Sebuah motor lewat pelan. Pengendara mengangguk ramah meski tidak kenal saya. Di ujung dermaga ada pom bensin kecil untuk perahu. Hanya 2 pompa manual, tapi terang. Petugasnya seorang bapak tua berkaos oblong lusuh. Dia sedang isi bensin untuk perahu nelayan. Saya dekati. Tanya apakah ada taksi atau ojek yang bisa antar saya kembali ke penginapan sederhana di pinggir kota. Bapak itu angkat kepala, matanya tidak curiga. Dia bilang malam ini sepi. Tapi dia punya ponakan yang biasa antar barang dengan motor. Bisa dipanggil. Dalam 3 menit, ponakan itu datang. Motornya biasa. Helmnya agak penyok. Tapi dia tersenyum lebar, seperti senang dapat penumpang malam. Saya naik. Angin malam menyapu wajah. Kami lewat jalan kecil yang gelap. Hanya ada suara jangkrik dan motor. Tidak ada rasa takut. Padahal di Moskow, saya tidak pernah naik motor malam-malam sendirian di pinggiran.
Ponakan itu berhenti di depan sebuah warung makan kecil yang masih buka. Dia bilang kalau lapar, di sini enak, tidak mahal. Lalu dia tolak uang yang saya sodorkan lebih dari tarif. Katanya cukup yang pas saja, tidak usah lebih. Saya masuk ke warung, hanya ada 4 meja plastik. 2 pekerja malam sedang makan. Mereka angkat tangan memberi salam, seperti mengenali tamu baru. Saya pesan sesuatu yang hangat. Makanannya datang cepat, rasa gurih yang sederhana, tidak ada yang berusaha memamerkan. Hanya makanan biasa yang dibuat dengan telaten. Sambil makan, saya buka ponsel. Foto istri lama muncul di feed. Dia tersenyum di yak baru bersama teman-teman saya dulu. Hati saya langsung sesak lagi. Tapi malam ini ada yang berbeda. Saya ingat jam tangan yang kembali. Ingat senyum pemuda di perahu, ingat teh panas yang diberikan tanpa diminta. Di Rusia, orang kaya seperti saya selalu dikelilingi senyum. Tapi senyum itu dihitung, diukur berapa nilainya. Di sini, senyum itu diberikan begitu saja. Seperti napas, seperti air sungai yang mengalir tanpa pamrih. Saya bayar makanan, lalu keluar. Ponakan tadi masih menunggu di luar. Dia bilang kalau mau, besok pagi dia bisa antar saya ke tempat renang umum di dekat sungai. Katanya airnya jernih di pagi hari. Bagus untuk latihan. Saya angguk. Tidak janji apa-apa, tapi dalam hati sesuatu mulai bergeser. Saya bukan lagi pria yang datang untuk sembunyi. Saya mulai merasa seperti tamu yang sedang diajari sesuatu yang tidak pernah diajarkan di kolam renang mewah Moskow. Motor menyala lagi. Kami melanjutkan perjalanan pendek ke penginapan. Malam Semarang terasa lebih luas dari yang saya kira. Bukan karena gedung tinggi, tapi karena kehangatan kecil yang muncul di tempat-tempat yang paling sederhana. Saya turun di depan pintu penginapan. Ponakan itu melambai, lalu pergi tanpa minta tip ekstra. Saya berdiri di teras kecil. Jam tangan emas masih di tangan kiri. Tapi malam ini, beratnya bukan lagi dari emas. Beratnya dari pertanyaan yang mulai muncul pelan-pelan. Apakah selama ini saya salah memahami apa itu kekuatan sesungguhnya? Angin malam berhembus lagi. Dinginnya tidak lagi menusuk, hanya menyapa. Saya berdiri di teras penginapan kecil itu. Lampu kuning redup menyinari tangga kayu. Jam tangan emas masih melingkar di pergelangan kiri. Tapi denyutnya terasa berbeda. Bukan lagi detak ambisi, hanya detak biasa. Malam semakin larut. Saya masuk ke kamar sederhana. Tidak ada marmer. Tidak ada pelayan. Hanya kasur bersih, kipas angin pelan, dan jendela yang menghadap ke pekarangan gelap. Saya duduk di tepi tempat tidur. Buka dompet, lihat foto lama dengan istri. Wajahnya tersenyum sempurna di bawah lampu kristal Moskow. Sekarang, senyum itu terasa palsu. Seperti jam tangan yang dulu saya banggakan. Saya taruh jam itu di meja kecil. Cahaya lampu menyentuh emasnya. Saya ingat saat saya sengaja meninggalkannya di perahu kayu reo tadi. Hanya untuk membuktikan bahwa dunia ini kejam. Tapi dunia di sini justru membalas dengan kelembutan yang tidak masuk akal. Pagi datang cepat. Cahaya matahari menyusup lewat celah jendela. Saya bangun dengan tubuh pegal karena renang malam. Tapi pikiran lebih ringan. Ponakan tukang perahu tadi sudah menunggu di depan. Motornya menyala pelan. Dia bawa helm cadangan. Katanya hari ini air sungai bagus untuk latihan. Tidak dalam, tidak deras. Cocok untuk mantan atlet seperti saya. Saya naik tanpa banyak tanya. Kami meluncur lewat jalan kecil yang masih basah embun. Warung-warung mulai buka. Aroma kopi hitam dan gorengan hangat menyebar. Orang-orang berjalan kaki atau naik sepeda. Tidak ada sirene mobil mewah. Tidak ada bodyguard. Kami sampai di tepi sungai yang sama. Pagi ini airnya jernih. Cahaya matahari memantul seperti ribuan koin perak. Beberapa nelayan sudah sibuk memperbaiki jaring. Mereka menyapa ponakan saya dengan panggilan akrab, lalu menyapa saya juga.
Seolah saya sudah menjadi bagian dari pagi mereka. Saya lepas baju, masuk ke air. Tubuh saya ingat gerakan lama. Tapi kali ini tidak ada pelatih berteriak, tidak ada timer. Hanya air yang mengalir pelan dan suara burung di pohon pinggir. Saya berenang bolak-balik, 10 kali, 20 kali. Napas saya teratur. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya berenang bukan untuk menang, hanya untuk merasa hidup. Saat saya naik ke tepi, ponakan sudah siapkan handuk bersih dari warung dekat. Dia tidak bilang apa-apa, hanya sodorkan handuk itu. Lalu duduk di batu besar sambil minum air putih dari botol bekas. Saya duduk di sampingnya. Kami diam sebentar. Lalu dia cerita pelan tentang sungai ini. Bagaimana setiap musim hujan air naik, tapi warga saling bantu membersihkan lumpur. Bagaimana anak-anak kecil belajar berenang di sini sambil diajari menjaga kebersihan. Semua dilakukan bersama, tanpa ada yang merasa lebih tinggi. Saya dengar sambil memandang air. Di Rusia, sungai besar seperti Volga punya cerita gelap. Orang kaya membangun rumah mewah di tepinya, tapi orang biasa tidak boleh mendekat. Di sini, sungai ini milik semua orang, dan semua orang menjaganya. Tiba-tiba seorang bapak nelayan datang mendekat. Dia bawa termos kecil. Isinya teh hangat lagi, dia sodorkan ke saya. Katanya setelah berenang pagi, badan butuh yang hangat. Lalu dia pergi lagi tanpa menunggu terima kasih. Saya pegang termos itu. Uapnya naik pelan. Rasa manisnya sama seperti semalam. Ponakan tersenyum kecil. Dia bilang di sini orang suka berbagi. Bukan karena ingin dapat balasan, tapi karena itu cara mereka hidup. Gotong royong, saling angkat. Satu suka, semua suka. Satu susah, semua bantu. Kata-kata itu menggema di kepala saya. Di Moskow, kalau saya jatuh, teman-teman malah berebut sisa harta. Di sini, orang yang bahkan tidak kenal nama saya memberi teh hanya karena saya baru selesai berenang. Saya lihat jam tangan yang saya letakkan di batu. Emasnya terkena sinar matahari. Tapi sekarang, saya tidak lagi merasa bangga karena harganya. Saya merasa kecil. Karena selama ini saya mengukur kekuatan dengan emas dan kontrak. Padahal kekuatan sesungguhnya ada di sini. Di tangan kasar yang mengembalikan barang tanpa pamrih. Di senyum yang diberikan begitu saja. Saya taruh jam itu kembali ke pergelangan. Tapi kali ini bukan untuk pamer, hanya untuk mengingat. Ponakan berdiri. Ia bilang kalau mau, sore nanti bisa ikut ke pasar ikan kecil. Di sana, orang-orang biasa jual hasil tangkapan. Tidak ada tawar-menawar keras. Semua saling hormat. Saya angguk. Kali ini bukan anggukan sopan, tapi anggukan yang benar-benar ingin. Motor menyala lagi. Kami kembali lewat jalan yang sama. Tapi dunia terasa lebih terang. Di dalam dada, sesuatu yang lama beku mulai mencair pelan. Bukan karena air sungai, tapi karena kehangatan yang saya temui di tempat yang paling sederhana. Saya masih Dmitri Volkov, mantannya juara Olimpiade. Mantannya miliarder Rusia. Tapi pagi ini, untuk pertama kalinya, saya merasa seperti manusia biasa yang sedang belajar cara menjadi manusia lagi. Dan pelajaran itu datang dari sebuah sungai kecil di Semarang. Dari orang-orang yang tidak pernah tahu berapa banyak uang saya miliki. Angin pagi berhembus lembut, membawa bau tanah basah dan harapan kecil. Saya tersenyum sendiri. Untuk pertama kalinya setelah lama sekali. Saya duduk di motor kecil itu sambil memandang jalan yang mulai ramai. Matahari pagi menyinari atap-atap rumah sederhana. Ponakan tukang perahu mengemudi pelan. Tidak buru-buru. Seperti menghargai setiap meter jalan. Kami berhenti di sebuah pasar ikan kecil dekat dermaga. Bau asin dan segar langsung menyambut. Meja-meja kayu rendah penuh ikan hasil tangkapan malam tadi. Para ibu dan bapak berdiri di belakang dagangan. Mereka bicara pelan. Tawar-menawar dilakukan dengan senyum. Tidak ada suara keras,
tidak ada dorong-dorongan. Saya turun, kaki masih terasa ringan dari renang pagi. Ponakan memperkenalkan saya kepada seorang ibu penjual ikan. Ibu itu mengangguk ramah, lalu ambil sepotong ikan segar. Dia bilang ini bagus untuk makan siang. Dimasak dengan bumbu sederhana, enak dan murah. Saya beli beberapa ekor, bayar dengan uang pas. Ibu itu hitung pelan, lalu kembalikan kelebihan sedikit sebagai bonus kecil. Katanya untuk tamu baru. Saya lihat sekitar. Seorang pemuda sedang bantu angkat keranjang berat untuk ibu tetangga. Dia lakukan tanpa diminta, wajahnya berkeringat, tapi senyumnya lebar. Di sebelahnya, seorang gadis kecil bagi-bagikan air minum dingin ke semua orang di pasar. Tidak minta bayaran, hanya senang bisa membantu. Di Moskow, pasar mewah selalu penuh bodyguard. Orang kaya belanja sambil lihat jam tangan mahal. Kalau ada yang jatuh barang, langsung dituduh maling. Di sini, barang jatuh langsung diambil dan dikembalikan dengan tangan bersih. Saya bawa kantong ikan itu. Ponakan ajak saya ke warung kecil di ujung pasar. Kami duduk di bangku panjang. Makanan siang disiapkan cepat. Ikan goreng dengan sambal dan nasi hangat. Rasa gurihnya meresap sampai tulang. Sambil makan, ponakan cerita lebih banyak tentang bagaimana warga di sini saling bergantung. Kalau ada banjir kecil, semua keluar bantu membersihkan. Kalau ada anak sakit, tetangga bawa obat dan makanan. Mereka sebut itu gotong royong, bukan slogan, cara hidup sehari-hari. Saya dengar sambil mengunyah pelan. Di Rusia, gotong royong hanya ada di buku sejarah lama. Sekarang yang ada hanya kompetisi. Siapa lebih kaya? Siapa lebih kuat? Siapa bisa jatuhkan yang lain lebih dulu? Tiba-tiba, seorang bapak tua lewat. Dia lihat jam tangan di pergelangan saya. Matanya berbinar sebentar. Bukan karena iri, hanya kagum pada bentuknya yang unik. Dia bilang, dulu dia pernah lihat alat renang di televisi, waktu Olimpiade. Lalu dia tanya, apakah saya suka berenang? Saya angguk. Cerita singkat bahwa saya pernah juara. Bapak itu tersenyum lebar, lalu ajak saya ke kolam renang umum dekat sana. Katanya, sore nanti ada anak-anak latihan. Boleh ikut kasih sedikit ilmu? Saya ragu sebentar, tapi ponakan mengangguk mendukung. Akhirnya, saya setuju. Sore menjelang, kami sampai di kolam renang umum. Kolamnya sederhana, airnya jernih. Anak-anak berusia 8-12 tahun sudah berkumpul. Mereka pakai baju renang lusuh, tapi semangatnya membara. Saya masuk ke air. Tunjukkan gerakan dasar. Bagaimana tarik napas, bagaimana ayun lengan. Anak-anak ikut dengan mata berbinar. Mereka tertawa saat salah. Tidak ada yang marah. Yang benar langsung bantu yang salah. Seorang ibu guru renang berdiri di tepi. Dia terima saya dengan tangan terbuka. Katanya, anak-anak ini butuh contoh dari orang yang pernah juara, meski saya datang dari jauh. Saya ajari mereka satu persatu. Sentuh bahu kecil mereka, benarkan posisi kaki. Mereka dengar dengan serius. Lalu coba lagi dengan senyum lebar. Saat istirahat, seorang anak laki-laki mendekat. Dia bawa botol air, sodorkan ke saya. Katanya biar tidak haus. Lalu dia bilang terima kasih karena sudah mengajar. Suara kecilnya tulus. Saya pegang botol itu. Air dinginnya menyegarkan. Tapi yang lebih segar adalah rasa di dada. Di Rusia, saya melatih atlet muda dengan bayaran mahal. Mereka datang karena ingin jadi kaya seperti saya. Di sini, anak-anak ini berenang karena senang. Dan mereka memberi terima kasih dengan air putih dari botol biasa. Saya lihat jam tangan lagi. Emasnya terkena cahaya sore. Tapi sekarang, saya tidak ingin memamerkannya. Saya ingin melepaskannya, meletakkannya di tepi kolam, dan melihat apakah anak-anak ini akan mengembalikannya dengan cara yang sama. Tapi saya tahan diri, belum saatnya. Malam mulai turun lagi. Ponakan antar saya kembali ke penginapan. Di jalan, kami lewat sebuah musola kecil.
Orang-orang sholat berjamaah. Suara azan pelan mengalun. Semua berbeda keyakinan, tapi hidup berdampingan. Bhinneka Tunggal Ika. Bukan hanya kata, tapi nyata di jalanan kecil ini. Saya masuk kamar, duduk di tepi tempat tidur. Jam tangan saya lepas lagi. Saya letakkan di meja. Kali ini bukan untuk uji, tapi untuk mengingat bahwa benda ini hanyalah logam. Sedang kehangatan yang saya rasakan hari ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Di Moskow, teman-teman saya masih sibuk berebut harta. Di sini, orang-orang yang tidak punya apa-apa justru punya segalanya. Saya berbaring, mata terpejam pelan, tapi pikiran masih berputar. Besok, saya ingin coba sesuatu yang lebih dalam. Ingin lihat seberapa jauh kelembutan ini bisa bertahan. Saya ingin tinggalkan jam tangan itu lagi. Kali ini di tempat yang lebih ramai, di tengah banyak orang. Dan lihat, apakah dunia kecil ini masih akan mengembalikannya dengan senyum yang sama? Napas saya mulai teratur. Malam semarang menyelimuti kamar sederhana. Dan untuk pertama kalinya, saya tidur tanpa mimpi buruk tentang pengkhianatan. Hanya mimpi tentang air sungai yang mengalir tenang. Dan tangan-tangan kasar yang selalu siap membantu. Saya bangun sebelum matahari terbit. Kamar kecil masih gelap. Jam tangan emas tergeletak di meja. Saya pegang lagi. Beratnya terasa seperti beban lama. Hari ini saya putuskan. Ujian yang lebih besar. Saya akan tinggalkan jam itu di tempat yang ramai. Di dermaga utama, tempat perahu-perahu kayu bongkar muatan pagi hari. Banyak orang lewat, banyak tangan yang bisa mengambil. Saya mandi cepat, pakai baju biasa. Tidak ada logo mahal, hanya kaos hitam dan celana pendek. Ponakan sudah menunggu di depan dengan motor. Dia tidak tanya banyak, hanya antar saya ke dermaga. Udara pagi masih sejuk, dermaga mulai hidup. Pekerja pelabuhan angkat karung beras dan barang dagangan. Suara obrolan campur derit kayu. Saya duduk di bangku panjang kayu di ujung dermaga. Tempat yang terbuka, terlihat jelas oleh siapa saja. Saya lepas jam tangan, letakkan di bangku, tepat di tengah. Lalu saya bangkit, berjalan menjauh sekitar 20 meter, sambil pura-pura memandang sungai. Hati saya berdegup. Bukan takut kehilangan, tapi takut kehilangan harapan yang mulai tumbuh kemarin. 5 menit berlalu, seorang pekerja muda lewat. Dia lihat jam itu, berhenti sebentar, ambil dengan tangan kasar, lalu lihat sekeliling, cari pemiliknya. Saya diam di tempat, tidak bergerak. Pekerja itu panggil temannya. Mereka berdua berdiri di dekat bangku, bicara pelan, tidak ada yang sembunyi. Tidak ada yang masukkan ke saku. 2 menit kemudian, mereka berjalan ke arah saya. Yang lebih muda memegang jam itu di telapak tangan terbuka. Dia sodorkan tanpa ragu. Katanya, ini barang mahal, sepertinya tertinggal. Mereka temukan di bangku tadi. Saya ambil jam itu. Jari saya menyentuh tangan mereka yang kasar karena tali tambang dan karung. Saya sodorkan uang besar, banyak, lebih dari harga jam itu sendiri. Mereka mundur bersama, geleng kepala. Yang lebih tua bilang pelan, bahwa mengembalikan barang bukan untuk dapat uang. Itu sudah biasa di sini. Kalau mereka kehilangan alat kerja besok, mungkin orang lain yang akan kembalikan. Gotong royong bukan hanya kata, itu nafas sehari-hari. Saya berdiri mematung. Uang di tangan saya terasa berat dan sia-sia. Di sekitar, pekerja lain terus bongkar muatan. Tidak ada yang berhenti lama. Tidak ada yang bisik-bisik curiga. Seolah kejadian ini biasa saja. Saya masukkan jam kembali ke pergelangan. Tapi kali ini, tangan saya gemetar sedikit. Bukan karena marah, karena malu. Malu pada diri sendiri yang selama ini hidup di dunia di mana kepercayaan dibeli dengan uang. Malu pada teman-teman oligarki yang tertawa saat saya jatuh. Ponakan muncul dari belakang. Dia sudah lihat semuanya. Dia tidak komentar.
hanya sodorkan sebotol air dingin. Lalu ajak saya duduk di warung teh dekat dermaga. Kami duduk. Teh panas kembali datang tanpa diminta. Ibu penjual hanya tersenyum, seperti tahu ada yang sedang berubah di hati tamunya. Saya cerita pelan kepada ponakan tentang Moskow, tentang istri yang ambil setengah harta, tentang teman yang menusuk dari belakang, tentang bagaimana saya belajar bahwa uang melindungi segalanya. Dia dengar tanpa potong, lalu jawab dengan suara tenang, bahwa di sini uang penting, tapi kepercayaan lebih penting. Kalau kepercayaan hilang, uang tidak bisa beli apa-apa. Mereka belajar itu dari kecil, dari orang tua, dari tetangga, dari sungai yang mengalir untuk semua. Kata-katanya masuk pelan, seperti air sungai yang meresap ke tanah kering. Saya lihat sekitar, seorang ibu sedang bantu angkat karung untuk suaminya. Anak kecil lari-lari sambil bawa botol minum untuk pekerja. Semua bergerak dalam irama yang sama, saling isi, saling jaga. Di Rusia, saya punya segalanya. Rumah besar, mobil mewah. Tapi setiap malam saya tidur dengan kunci ganda. Di sini saya tinggalkan jam ratusan ribu euro di bangku terbuka. Dan ia kembali dengan tangan terbuka. Saya tarik napas dalam. Udara pagi Semarang terasa lebih segar. Ponakan berdiri. Dia bilang sore nanti ada acara kecil di musola dekat sungai. Warga kumpul membersihkan lingkungan setelah hujan semalam. Kalau mau, saya boleh ikut. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian. Saya angguk tanpa ragu. Kami naik motor lagi. Kali ini saya pegang jam tangan dengan longgar. Bukan untuk pamer, hanya untuk mengingat bahwa benda ini sudah tidak lagi menguasai saya. Di dada, sesuatu yang lama beku kini retak lebih lebar. Bukan retak sakit, tapi retak yang membiarkan cahaya masuk. Saya masih Dmitri Volkov, tapi Dmitri yang baru mulai belajar bahwa kekayaan sejati bukan di rekening bank. Kekayaan sejati ada di senyum pekerja dermaga yang mengembalikan jam tanpa pamrih. Ada di teh panas yang diberikan begitu saja. Ada di gotong royong yang mengalir seperti sungai kecil ini. Dan pagi ini, di dermaga sederhana Semarang, Kiro Agung Rusia yang dulu sombong mulai merasa sangat kecil. Tapi kecil yang nyaman, kecil yang akhirnya bisa bernapas lega. Angin pagi berhembus lagi, membawa bau ikan segar dan harapan yang tumbuh pelan. Saya tersenyum ke arah sungai. Besok, saya ingin coba satu ujian lagi. Lebih dalam, lebih berani. Tapi untuk sekarang, cukup dengan rasa hangat yang merayap di dada ini. Saya ikut ke acara kecil di musola dekat sungai sore itu. Langit mulai jingga. Orang-orang datang dengan sapu lidi, ember, dan sarung tangan kain. Tidak ada pengumuman besar, hanya kabar dari mulut ke mulut. Setelah hujan semalam, sampah dan lumpur perlu dibersihkan bersama. Saya berdiri di pinggir, masih ragu, tapi seorang bapak tua menyodorkan sapu kecil. Katanya kerja ringan saja, tidak usah paksa diri. Saya ambil sapu itu, mulai sapu daun dan plastik kecil di tepi jalan tanah. Tubuh atlet saya yang biasa latihan berat terasa canggung dengan gerakan sederhana ini. Tapi saya lakukan pelan. Di sebelah saya, ibu-ibu angkat ember lumpur. Anak muda angkat karung berat. Semua bekerja tanpa perintah. Tanpa ada yang bilang, ini tugasmu, itu tugas saya. Seorang gadis remaja bawa botol air untuk semua orang. Dia berhenti di depan saya, sodorkan botol dengan senyum malu-malu. Katanya biar tidak dehidrasi. Lalu lanjut ke orang berikutnya. Saya minum. Airnya biasa, tapi terasa paling segar seumur hidup. Jam tangan emas masih di pergelangan kiri. Saya sengaja tidak lepas kali ini. Ingin lihat apakah di tengah keramaian gotong royong ini ada yang memperhatikan benda mewah itu. 30 menit berlalu. Keringat saya bercampur debu. Tangan kasar, tapi hati riang. Seorang pemuda mendekat. Dia lihat jam saya sebentar. Bukan dengan mata iri, hanya penasaran.
Lalu dia tanya pelan, apakah itu alat renang? Saya angguk. Cerita singkat bahwa dulu saya juara Olimpiade. Pemuda itu mata berbinar, bukan karena uang, tapi karena cerita olahraga. Dia panggil teman-temannya. Mereka kumpul sebentar. Minta saya tunjukkan gerakan renang dasar di tanah kering. Saya lakukan. Mereka ikut tiru dengan tertawa. Tidak ada yang minta foto selfie mewah. Tidak ada yang tanya berapa harga jam itu. Hanya senang belajar sesuatu baru. Saat kerja selesai, musola sudah bersih. Halaman kecil mengkilap. Semua duduk lingkaran di tikar plastik. Makan malam sederhana dibagi rata. Nasi, lauk pauk kecil, dan teh manis hangat. Tidak ada yang merasa kurang. Semua merasa cukup. Saya duduk di antara mereka. Bahasa saya campur aduk, tapi mereka mengerti. Mereka cerita tentang hidup sehari-hari, tentang anak yang sekolah, tentang perahu yang perlu diperbaiki, tentang harapan kecil untuk besok. Saya dengar. Untuk pertama kalinya, saya dengar tanpa menghitung berapa nilai cerita itu. Malam semakin gelap. Lampu kecil menyala di musola. Seorang kakek mulai bicara pelan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa di sini banyak suku, banyak agama, tapi satu jiwa. Gotong royong adalah lem yang menyatukan. Kata-katanya masuk ke dada saya seperti air sungai yang tenang. Saya lihat jam tangan lagi. Emasnya berkilau di bawah lampu kecil. Tapi malam ini saya tidak merasa superior. Saya merasa berterima kasih. Saya angkat tangan. Lepas jam itu pelan. Letakkan di tengah lingkaran, di atas tikar. Semua diam sebentar. Lalu seorang ibu angkat jam itu. Dia pegang dengan hati-hati. Lalu serahkan kembali ke tangan saya. Katanya barang indah ini sebaiknya dijaga pemiliknya. Dan mereka senang kalau saya merasa aman di sini. Tidak ada yang minta imbalan. Tidak ada yang bisik-bisik. Saya pegang jam itu lagi. Kali ini air mata hampir jatuh. Bukan karena sedih, karena malu yang dalam. Di Rusia, teman-teman saya akan rebutan jam ini kalau saya tinggalkan. Di sini, orang-orang yang punya sedikit saja mengembalikannya dengan tangan penuh hormat. Saya taruh jam kembali ke pergelangan. Tapi sekarang rasanya ringan, seperti tidak lagi punya kuasa atas saya. Lingkaran bubar pelan. Orang-orang pulang dengan senyum lelah tapi bahagia. Ponakan antar saya kembali ke penginapan. Di jalan, dia bilang, besok ada latihan renang anak-anak lagi. Kalau mau, saya bisa datang sebagai guru tamu. Saya angguk. Kali ini dengan hati yang benar-benar terbuka. Di kamar, saya duduk di tepi tempat tidur. Jam tangan saya lepas. Letakkan di meja dengan lembut. Saya tidak lagi ingin uji siapapun. Saya hanya ingin belajar. Belajar dari orang-orang yang punya sedikit, tapi memberi banyak. Belajar dari kepercayaan yang tumbuh tanpa kontrak. Belajar dari gotong royong yang mengalir seperti sungai kecil di Semarang. Dmitri Volkov yang dulu sombong, yang mengira uang bisa beli segalanya, kini duduk di kamar sederhana ini dengan dada yang terasa lapang. Kirom Rusia yang dulu mengira Asia Tenggara hanyalah tempat barbar, kini merasa bahwa di sini ada kekayaan yang tidak pernah dia temukan di istana Moskow. Malam semakin dalam, angin masuk lewat jendela, bawa bau tanah basah dan kedamaian kecil. Saya berbaring, mata terpejam. Besok saya akan kembali ke kolam renang umum, bukan untuk tunjukkan kehebatan, tapi untuk bagikan apa yang saya punya. Dan terima apa yang mereka berikan dengan tulus. Karena di sini, saya belajar bahwa kekuatan sesungguhnya bukan di lengan yang kuat, bukan di rekening yang tebal. Kekuatan sesungguhnya ada di hati yang mau membuka, dan di tangan yang selalu siap membantu tanpa hitung untung rugi. Saya tersenyum di kegelapan. Indonesia tidak hanya mengembalikan jam tangan saya, ia mengembalikan bagian dari jiwa saya yang hilang bertahun-tahun lalu. Dan itu terjadi hanya dalam hitungan hari. Di pinggiran Semarang yang kecil dan tenang, saya kembali ke kolam renang umum keesokan paginya.
Matahari baru naik. Anak-anak sudah berkumpul di tepi. Baju renang mereka sederhana, beberapa bolong di pinggir. Tapi mata mereka penuh api. Saya masuk ke air tanpa jam tangan di tangan. Kali ini saya lepas total. Letakkan di tas kecil di tepi. Tidak disembunyikan, tidak dijaga siapa-siapa. Saya ajari mereka gerakan lanjutan. Tarik napas panjang, ayunkan lengan lebih kuat, tendang kaki dengan ritme. Mereka ikut, tertawa saat tenggelam. Bangkit lagi dengan semangat. Seorang anak perempuan kecil mendekat saat istirahat. Dia bawa handuk lusuh. Sodorkan ke saya, katanya biar badan kering. Lalu dia lari lagi ke teman-temannya. Saya lihat ke tas kecil di tepi. Jam emas masih di sana, terlihat jelas. Beberapa orang tua yang menunggu anaknya lewat. Mereka lihat sebentar, lalu lanjut jalan. Tidak ada yang mendekat curiga. Saat latihan selesai, anak-anak kumpul di tepi. Mereka beri tepuk tangan kecil untuk saya. Bukan karena saya kaya, hanya karena saya mau mengajar. Saya ambil tas, jam masih utuh. Saya pegang sebentar, lalu serahkan ke guru renang ibu tadi. Katanya simpan dulu, saya mau lihat apakah besok masih ada. Ibu itu tersenyum. Ambil jam itu dengan hati-hati. Letakkan di loker kecil kayu yang tidak dikunci, hanya ditutup biasa. Saya pulang dengan ponakan, hati saya campur aduk. Bagian lama masih takut, bagian baru mulai percaya. Siang hari, saya jalan-jalan di pinggir sungai, sendiri kali ini. Melewati warung-warung kecil, orang-orang menyapa ramah, seperti sudah kenal lama. Saya duduk di bangku dermaga yang sama, tempat saya tinggalkan jam pertama kali. Angin siang hangat. Saya tutup mata, ingat wajah istri lama, ingat tawa teman-teman yang menusuk. Semua terasa jauh sekarang, seperti kabut Moskow yang dingin. Seorang nelayan lewat, dia bawa jaring basah. Berhenti sebentar, tanya apakah saya baik-baik saja. Saya angguk. Dia sodorkan sebutir jeruk kecil dari kantongnya. Katanya segar untuk cuaca panas. Lalu lanjut jalan. Saya kupas jeruk itu. Rasanya manis asam. Sederhana, tapi menyentuh hati. Sore saya kembali ke kolam. Ibu guru renang sudah menunggu. Dia ambil jam dari loker kayu. Berikan kembali ke saya. Utuh, bersih. Tidak ada yang hilang. Dia bilang, anak-anak tadi pagi lihat jam itu. Mereka tanya apa itu. Ibu jawab, itu milik tamu yang mengajar mereka. Anak-anak hanya mengangguk, lalu lanjut bermain air. Tidak ada yang sentuh. Saya pegang jam itu. Kali ini tidak ada getar takut, hanya rasa syukur yang dalam. Malamnya, di penginapan, saya duduk lama di teras. Ponakan datang dengan teh hangat. Kami diam bersama. Lalu saya cerita lebih dalam tentang pengkhianatan di Rusia, tentang bagaimana saya lari ke sini karena ingin hilang, tentang bagaimana saya malah ditemukan oleh kebaikan yang tidak saya pahami. Dia dengar, lalu jawab pelan, bahwa di Indonesia orang belajar dari kecil bahwa hidup ini bersama. Satu orang susah, semua rasakan. Satu orang senang, semua ikut bahagia. Itu yang membuat negeri ini kuat. Bukan gedung tinggi, bukan uang banyak, tapi hati yang saling jaga. Kata itu menggema lama di kepala saya. Saya lihat jam tangan di meja. Emasnya tidak lagi berkilau sombong. Sekarang hanya benda biasa. Kenangan dari masa lalu yang sudah tidak lagi mengikat saya. Saya putuskan besok, saya akan tinggalkan jam itu sekali lagi. Kali ini di tengah pasar ikan pagi yang ramai, di antara ratusan orang, dan lihat apakah kepercayaan ini benar-benar nyata. Tapi malam ini saya tidur dengan tenang, tidak ada mimpi buruk, hanya mimpi tentang anak-anak yang tertawa di air. Dan tangan-tangan yang selalu siap mengembalikan apa yang bukan milik mereka. Dmitri Volkov yang dulu mengira dirinya raja, kini belajar bahwa raja sejati adalah yang bisa merendah. Dan di tanah Semarang ini, saya sedang belajar merendah dengan cara paling indah.
Angin malam berhembus lembut, membawa suara azan jauh dan kedamaian yang semakin dalam. Besok akan menjadi hari yang menentukan. Apakah kebaikan ini hanya kebetulan, atau memang sudah seharusnya begitu di negeri ini? Saya tersenyum sebelum tidur, siap untuk ujian terakhir. Siap untuk melihat apakah hati saya benar-benar sudah berubah. Saya tiba di pasar ikan sebelum fajar benar-benar terbit. Langit masih abu-abu. Lampu-lampu neon warung kecil berkedip pelan. Suara teriakan pedagang mulai ramai. Keranjang ikan basah berderit, bau asin segar menusuk hidung. Saya bawa jam tangan emas di kantong depan. Bukan disembunyikan, hanya dimasukkan biasa. Saya pilih bangku kayu panjang di tengah-tengah pasar, tempat paling ramai. Di antara meja-meja ikan dan orang yang lalu lalang. Saya duduk sebentar, lalu sengaja letakkan jam itu di bangku. Tepat di tempat duduk saya tadi. Lalu saya bangkit, berjalan ke warung teh di ujung pasar. Duduk di sana, memantau dari jauh. Hati saya tenang, tidak seperti hari pertama. Tidak ada degup takut yang menusuk. 10 menit berlalu, seorang ibu penjual ikan lewat. Dia lihat jam itu, berhenti, ambil dengan tangan yang masih bau ikan. Lalu lihat sekeliling, cari pemilik. Dia panggil suaminya yang sedang angkat keranjang. Mereka berdua berdiri di dekat bangku, bicara pelan. Tidak ada yang masukkan ke saku, tidak ada yang lari. 2 menit kemudian, suaminya bawa jam itu berjalan ke warung-warung. Tanya satu persatu, apakah ini milik siapa? Saya diam di tempat, minum teh pelan, melihat semuanya. Seorang pemuda ojol yang baru parkir motornya mendekat. Dia ikut membantu cari. Suara mereka pelan tapi jelas. Tidak ada kegaduhan. Hanya usaha bersama menemukan pemilik. 15 menit kemudian, mereka sampai ke warung teh tempat saya duduk. Ibu penjual ikan memegang jam itu di telapak tangan terbuka. Dia sodorkan ke saya. Katanya ini barang mahal, tertinggal di bangku tadi. Banyak orang lewat, tapi akhirnya mereka temukan. Saya ambil jam itu. Tangan saya menyentuh tangan ibu yang kasar karena sisi ikan. Saya sodorkan uang, banyak sekali. Lebih dari cukup untuk keluarga mereka sebulan. Mereka mundur bersama. Ibu geleng kepala pelan. Suaminya tersenyum kecil. Katanya tidak usah. Mengembalikan barang orang adalah hal biasa. Kalau besok mereka kehilangan timbangan atau keranjang, mungkin orang lain yang akan kembalikan. Itu sudah seharusnya. Kata itu lagi, sudah seharusnya. Saya berdiri, kaki terasa lemas. Bukan karena lelah, karena gelombang yang menghantam dada. Di Moskow, kalau saya tinggalkan jam di tengah kerumunan elit, dalam 5 menit pasti sudah lenyap. Di sini, di pasar ikan kecil yang ramai, ratusan orang lewat. Tapi jam itu kembali ke tangan saya dengan senyum tulus. Saya masukkan jam ke kantong, tidak lagi di pergelangan. Sekarang hanya benda. Bukan lagi mahkota. Ibu penjual ikan kembali ke mejanya. Dia lanjut jual ikan seperti tidak terjadi apa-apa. Suaminya angkat keranjang lagi. Pemuda ojol naik motor dan pergi antar penumpang. Semua kembali ke ritme pagi. Seolah kejadian itu hanyalah napas biasa. Saya duduk kembali di warung teh. Teh sudah dingin, tapi hati saya mendidih pelan. Ponakan muncul tiba-tiba. Dia sudah dengar dari orang-orang. Dia duduk di sebelah saya, tidak bilang apa-apa dulu, hanya pesan teh baru. Kami minum bersama. Lalu saya bicara, suara saya bergetar. Saya cerita bahwa selama ini saya hidup salah. Saya kira kekuatan ada di uang, di kontrak miliaran, di medali emas. Tapi di sini saya lihat kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang tidak bisa dibeli, kekuatan gotong royong, kekuatan ramah tamah, kekuatan yang membuat orang miskin punya harta yang tidak dimiliki orang kaya di Rusia. Ponakan angguk pelan. Dia bilang, itu yang membuat Indonesia kuat.
Banyak suku, banyak bahasa, tapi satu jiwa. Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan di spanduk. Itu hidup di pasar ikan, di sungai kecil, di kolam renang umum. Saya pegang kantong yang berisi jam tangan. Sekarang saya tahu. Saya tidak perlu ujian lagi. Ujian sudah selesai. Saya putuskan malam ini. Saya akan undang semua orang yang pernah membantu saya. Ibu warung teh, pemuda nelayan, anak-anak renang, guru renang, ponakan dan keluarganya. Kami akan makan bersama di tepi sungai, sederhana, tanpa kemewahan. Saya ingin bilang terima kasih, bukan dengan uang, tapi dengan kehadiran saya yang benar-benar ada. Sore menjelang, saya bantu persiapan makan malam kecil itu. Angkat kursi, siapkan piring plastik, bersihkan tempat. Orang-orang datang pelan, anak-anak lari-lari, ibu-ibu bawa lauk tambahan. Semua berbagi. Kami duduk lingkaran, makan nasi dan ikan goreng, minum teh manis. Cerita kecil saling bersambung. Saya berdiri di tengah, pegang jam tangan emas itu untuk terakhir kali. Saya angkat tinggi, lalu saya katakan bahwa benda ini pernah menjadi segalanya bagi saya. Sekarang saya tahu itu hanya logam. Yang sesungguhnya berharga adalah kepercayaan yang mereka berikan kepada saya. Orang asing yang sombong dari Rusia. Saya letakkan jam itu di tengah lingkaran. Bukan untuk dijual, bukan untuk dibagi, tapi untuk diberikan kepada anak-anak renang. Agar mereka ingat bahwa mimpi bisa besar, tapi hati harus tetap rendah. Anak-anak lihat jam itu dengan mata lebar, tapi tidak rebutan. Mereka hanya tersenyum. Lalu salah satu anak bilang pelan, "Terima kasih, tapi mereka lebih senang kalau saya tetap datang mengajar mereka." Saya tertawa. Air mata jatuh pelan. Malam itu, di tepi Sungai Semarang, Dmitri Volkov yang dulu mengira dirinya paling kuat di dunia, kini berlutut dalam hati. Ia belajar bahwa Kirom Rusia yang sombong bisa hancur hanya dalam 5 menit. Tapi yang hancur bukan harga dirinya. Yang hancur adalah tembok ego yang selama ini mengurungnya. Dan yang lahir adalah manusia baru. Manusia yang belajar dari Indonesia. Dari gotong royong yang mengalir seperti sungai. Dari ramah tamah yang diberikan tanpa hitung. Dari Bhinneka Tunggal Ika yang hidup di setiap senyum kecil. Saya duduk kembali di antara orang-orang biasa, di antara hati yang kaya, dan untuk pertama kalinya saya merasa benar-benar kaya. Angin malam dari sungai berhembus lembut, membawa suara tawa anak-anak dan kedamaian yang abadi. Saya tidak akan pulang ke Moskow besok. Saya akan tinggal lebih lama. Karena di sini, di negeri ini, saya menemukan rumah yang selama ini saya cari di tempat salah. Saya berdiri di tepi sungai saat fajar menyapa lagi. Langit jingga lembut. Air mengalir pelan seperti biasa. Jam tangan emas sudah tidak lagi di tangan saya. Saya berikan kemarin malam kepada anak-anak renang. Mereka terima dengan mata berbinar. Bukan karena emas, tapi karena cerita di baliknya. Cerita tentang seorang pria Rusia yang belajar rendah hati. Ponakan datang dengan motor. Kali ini dia bawa helm baru untuk saya. Katanya kalau mau tinggal lebih lama perlu yang aman. Saya naik. Kami meluncur pelan menyusuri jalan kecil yang sudah familiar. Kami berhenti di kolam renang umum. Anak-anak sudah menunggu. Mereka pakai jam tangan itu bergantian, bukan untuk pamer, hanya untuk merasakan beratnya mimpi. Lalu mereka lepas lagi, simpan di loker kayu biasa, tidak dikunci. Saya masuk ke air, berenang bersama mereka, bukan sebagai guru besar, hanya sebagai kakak yang belajar bersama. Gerakan mereka semakin kuat, tawa mereka semakin lepas. Saya rasakan sesuatu yang tidak pernah saya rasakan di kolam Olimpiade dulu. Kebebasan yang murni. Setelah latihan, kami duduk di tepi. Ibu guru renang bawa nampan teh dan gorengan kecil. Semua berbagi. Satu gorengan untuk 2 orang. Tidak ada yang merasa kurang.
Seorang bapak nelayan lewat. Dia bawa ikan segar. Berhenti sebentar. Beri kami beberapa ekor. Katanya untuk makan siang anak-anak. Lalu pergi tanpa minta apa-apa. Saya lihat semua itu, dan dada saya penuh. Penuh dengan sesuatu yang lebih besar dari medali emas. Lebih besar dari kontrak miliaran rubel. Saya ingat wajah istri lama. Ingat tawa teman oligarki. Semua terasa jauh, seperti mimpi buruk yang sudah pudar. Di sini tidak ada pengkhianatan, hanya kepercayaan yang tumbuh setiap hari. Siang hari saya jalan ke pasar ikan lagi. Ibu penjual yang mengembalikan jam saya kemarin tersenyum lebar. Dia panggil saya mendekat. Beri sepiring nasi dengan ikan goreng hangat. Katanya makan dulu, supaya kuat bantu anak-anak renang sore nanti. Saya makan. Rasa gurihnya meresap. Bukan karena bumbu mewah, tapi karena tangan yang memberi dengan tulus. Sore, saya kembali ke dermaga kecil. Tempat pertama kali saya tinggalkan jam itu. Sekarang saya duduk di bangku yang sama. Bukan untuk uji lagi, hanya untuk merenung. Ponakan duduk di sebelah. Kami diam lama. Lalu saya bicara pelan. Bahwa saya memutuskan tinggal di Semarang untuk sementara. Ingin bantu bangun kolam renang yang lebih baik untuk anak-anak, bukan dengan uang besar yang sombong, tapi dengan tangan dan ilmu yang saya punya. Bersama mereka, gotong royong. Ponakan tersenyum, katanya itu bagus. Di sini, siapa saja bisa ikut membangun, tidak perlu jadi raja dulu. Malam kami kumpul lagi di tepi sungai. Lebih banyak orang kali ini. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak nelayan. Semua bawa makanan kecil, semua berbagi cerita. Saya berdiri di tengah. Suara saya tenang sekarang. Saya cerita bahwa dulu saya datang ke Indonesia dengan hati yang penuh keraguan. Saya kira negeri ini penuh kekacauan. Saya kira orang-orangnya hanya mau ambil keuntungan. Tapi dalam beberapa hari saja, mereka mengembalikan barang paling berharga saya. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Dengan senyum yang sama, dengan kata yang sama. Sudah seharusnya. Sekarang saya mengerti. Kekayaan Rusia saya dulu hanyalah angka di kertas. Kekayaan di sini adalah hati yang terbuka. Adalah gotong royong yang membuat satu orang kuat karena semua orang kuat. Adalah Bhinneka Tunggal Ika yang membuat berbeda menjadi satu. Anak-anak mendengarkan dengan mata lebar. Mereka tepuk tangan kecil. Bukan untuk saya, tapi untuk cerita yang membuat mereka bangga pada tanah sendiri. Saya duduk kembali di antara mereka. Bahasa saya masih campur, tapi hati kami sudah sama bahasa. Angin malam berhembus lembut dari sungai, bawa bau tanah basah, bawa suara cangkrik. Bawa kedamaian yang saya cari selama bertahun-tahun di tempat salah. Saya lihat langit malam Semarang. Bintang-bintang berkelap-kelip, sama seperti di Moskow. Tapi di sini terasa lebih dekat, lebih hangat. Besok saya akan mulai bekerja, bantu membersihkan kolam, bantu ajar anak-anak, bantu bangun pagar kecil dengan tangan bersama. Bukan sebagai Dmitri Volkov si miliuner, tapi sebagai Dmitri yang baru, manusia biasa yang belajar dari Indonesia. Dan setiap hari, saya akan ingat bahwa Kirom Rusia yang sombong itu sudah hancur. Hancur dalam 5 menit pertama. Tapi dari puing-puing itu lahir sesuatu yang lebih indah. Sebuah hati yang rendah, sebuah jiwa yang bebas, sebuah kehidupan yang akhirnya punya makna. Saya tersenyum ke arah sungai. Airnya mengalir tenang. Seperti gotong royong yang tak pernah berhenti. Terima kasih Indonesia. Bukan hanya karena mengembalikan jam tangan saya, tapi karena mengembalikan diri saya yang hilang. Dan di negeri ini, semua itu sudah seharusnya.